kau udah yakin kau mau sama dia ya. Kalau kau mau sama musisi, nanti kalau dia lagi naik daun, banyak kau dapat duit. Tapi nanti kalau lagi nggak laku dia, kau mau makan apa? Mau makan batu. Dan dengan modal segitu gitu ya, pernikahan ini kan kalau yang aku tahu budaya teman-teman Batak Sumatera Utara ini kan ya agak lumayan ya gitu. Bukan lumayan lagi, lumanyun. Nggak boleh ada satu keluarga yang terlewat gitu kan. Nah itu dengan modal segitu bisa yakin dan akhirnya jadi nikah, itu gimana ceritanya? Ya justru akhirnya modalnya nggak segitu. Intinya saya melihat bahwa dia jujur bilang hanya segitu. Saya bilang, do you have a backup plan nggak? Kalau memang nggak bisa uang segini, gimana? Oke, kalau gitu saya cari gimana caranya. Ya mulailah dia ini itu. Dan di tahun yang sama, ya ini dia yang saya bilang Tuhan berlancar. Dia dikontrak oleh waktu itu Sony Music untuk lagu-lagunya. Jadi udah dibayar. Jadi waktu itu kita bikin negosiasi kontraknya adalah tolong saya dibayar advance gede banget karena saya mau kawin, dia bilang. Jadi sisanya dia tinggal nabung lagu ke perusahaan tersebut. Dari situ saya melihat bahwa ternyata musisi itu bisa juga kok menafkahi keluarganya. Terlebih mungkin karena suami saya bukan hanya penampil, dia konseptor dan dia penulis lagu gitu. Nah dulu kita ngelihatnya hanya nulis lagu dibayar, bukan ya, hak cipta ya segitu-gitunya deh. Waktu itu Indonesia masih hanya dapatlah royalti dikit-dikit aja. Sekarang di musim pandemi ini, di mana semuanya jadi online, kita menyadari bahwa banyak sekali pintu di mana kalau kita bisa beresin pelan-pelan, ini akan jadi passive income. Gitu. Jadi ya nggak kelihatan sekarang sih Mbak, tapi seperti yang saya bilang tadi, ini buat anak cucu. Sampai kapanpun mereka bisa nikmati. Sampai kalau menurut hukum sih ya, sampai 100 tahun itu menjadi public domain ya, kan masih lama. Pernah nggak gitu ada yang iseng gitu ya, atau nyinyirin gitu soal pernikahan, soal rumah tangga Bunda Sophie dan Mas Pongki ini gitu melihat? Enggak sih, enggak. Yang nyinyirin enggak pernah. Ayah saya kan ya orang Batak ya, to the point. Jadi waktu diajak kawin dia cuma bilang, kau udah yakin kau mau sama dia ya? Kalau kau mau sama musisi, nanti kalau dia lagi naik daun, banyak kau dapat duit. Tapi nanti kalau lagi nggak laku dia, kau mau makan apa? Mau makan batu. Jadi saya udah diperingatkan ayah saya, bukan dengan cara menakut-nakuti, tapi karena ayah saya juga seniman, dia bilang kau harus siap. Kalau makannya enak, kau nikmati. Makannya lagi nggak enak, ya kau harus mau nikmati juga. Gitu. Jadi sudah siap ya, secara mental gitu. Kalau selama menikah ini gitu, ada nggak gitu yang apalagi di sosial media gitu kan, nggak, Bunda Sophie kan ya sama Mas Pongki ini kan aktif juga ya di media sosial gitu. Kalau ada yang komen-komen iseng atau apa gitu, gimana sih menghadapinya? Kayaknya sih kalau di kita, puji Tuhan sampai saat ini nggak ada yang isengnya gimana sih. Selama ini kita juga membangun community kita. Orang juga lama-lama tahu ini community membangun di kita. I stand for ibu-ibu yang stay at home. I stand for ibu-ibu yang homeschool dalam hal kami ya. I stand for musicians gitu. Jadi mereka juga tahu ketika kita engage dengan mereka ya memang kita mengambil waktu dari kehidupan kita dan kita betul-betul mau engage. Tapi ya selayaknya kita masuk ke rumah orang ada ulun-ulunnya, ada permisi gitu. Rata-rata sih oke kok, nggak ada yang